Halo semuanya, saya Dika Febriana dari PT IKA 2017, Rombel 1, mata kuliah Komputasi Bergerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aplikasi menggunakan Android Studio, di mana menampilkan 3 layout. Yang pertama, kalender, kedua, to-do list, dan yang ketiga, reminder. Untuk memulainya, pertama kita membuka aplikasi Android Studio, kemudian start new project, pilih empty activity, dan beri nama. Kita beri nama membuat to-do list. Ketika pertama kali membuka Android Studio, itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan sinkronisasi project. Setelah terbuka, layout pertama yang akan kita buat yaitu activity main. Di sini kita akan membuat tampilan utama dengan mengatur orientasinya vertikal sesuai dengan posisi ponsel. Kemudian mengganti teksnya menjadi kalender karena kita akan membuat kalender. Lalu tentukan font, ukuran font, margin, kemudian warna dari teksnya. Warna pada teks bisa menggunakan color code. Kemudian font family-nya dan background pada layoutnya juga bisa diganti. Perlu diperhatikan jenis layout yang digunakan, apakah itu layout linear atau constraint. Nah, di sini saya akan menggunakan linear sehingga harus menggantinya menjadi linear yang dari sebelumnya constraint agar nanti tidak error. Untuk menampilkan kalender, kita bisa buat tag calendar view, masukkan layout margin pada kalender bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian background, kemudian kita tambahkan button agar bisa terhubung dengan layout atau halaman selanjutnya. Untuk mengubah style dari kalender, bentuk kalender yang awalnya persegi menjadi sedikit round, itu kita bisa menggunakan drawable, kemudian pilih new dan isikan namanya, gunakan shape atau shape calendar. Kemudian buat tab shape dan corners untuk mengganti ujung-ujungnya menjadi round. Untuk warnanya juga bisa diganti dengan warna solid dan disesuaikan dengan warna teks. Nah, background di sini bisa diganti menggunakan shape color tadi sehingga menghasilkan bentuk yang agak round. Selanjutnya buat layout baru untuk to-do list, ini saya menggunakan table layout
pilih table row, kemudian memasukkan teks dengan memilih text view. Kemudian tuliskan to-do list, June, image font, ukuran font, warna teksnya, dan background. Kemudian untuk teks selanjutnya kita bisa menggunakan table row, kemudian pilih text view dan isikan sama dengan text view yang sebelumnya. Dan untuk memuat banyak tulisan, kita tinggal copy aja. Seperti ini, dan mengaturnya sedemikian rupa. Kemudian untuk ke halaman selanjutnya bisa tambahkan button. Kita menggunakan set time untuk mengeset waktu sebagai reminder. Perlu diperhatikan karena menggunakan button, agar bisa diklik ketika digunakan, perlu ditambahkan Android on click, kemudian button disamakan dengan button ID. Setelah semuanya selesai, untuk membuat halaman selanjutnya, klik new lagi, kita buat set timer untuk membuat timernya. Di sini kita akan menggunakan scroll view untuk men-scroll halaman. Kemudian membuat linear layout lagi. Nah, untuk membuat tampilan reminder, kita gunakan time picker. Nanti akan muncul nomor seperti ini. Kemudian masukkan ID-nya, kita buat get time, lalu button ID-nya set time agar bisa untuk mengeset waktu. Kemudian jangan lupa karena button gunakan on click. Kemudian text view untuk menampilkan teks yang nantinya ada di bawah set time, menunjukkan waktu timernya. Setelah semuanya selesai, maka kita akan membuat codingan Java yang nantinya digunakan untuk controller. Membuatnya cukup masukkan nama button yang ada di activity main, kemudian masukkan intent,
Fungsi dari intent di sini adalah untuk memanggil halaman selanjutnya yang akan diakses. Ini jangan lupa masukkan import agar bisa memanggil layout yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya untuk to-do list kita buat Java, codingan Java juga. Kita buat nama tugas dengan to-do. Isinya sama, kita hanya tinggal mengcopy dari main activity. Tapi jangan lupa untuk mengganti button dan juga kelasnya. Setelah selesai, kita buat lagi untuk timernya. Untuk di timernya kita akan menggunakan widget dari time picker. Fungsi dari on click ini adalah agar kita bisa menggunakan timernya atau mengganti timernya. Kemudian gunakan time picker get current hour dan get current minute untuk menampilkan time yang akan di-set. Setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk menambahkan di manifest menambahkan activity agar bisa mengakses halaman selanjutnya. Ini hanya perlu di copy dan mengganti UI.
Awalnya saya menggunakan emulator mencoba aplikasi ini, ternyata tidak bisa karena membutuhkan space yang sangat besar. Akhirnya saya memutuskan untuk membuildnya dan mencobanya di ponsel. Untuk build itu cukup mudah, kita hanya tinggal memilih generate sign bundle, create new, masukkan key store path-nya di nama, kemudian simpan, masukkan password dan beri informasi, kemudian oke. Kemudian pilih release, checklist di kedua buttonnya. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah berhasil, untuk mencobanya kita masuk ke user, kemudian Android Studio Project, folder yang kita gunakan tadi, kemudian masuk ke apps, release, aplikasi yang sudah kita rilis ada di sini, kemudian kopikan ke ponsel. Nah, ini hasil instalasinya. Untuk tampilan kalender ini sudah berhasil, kemudian to-do listnya, button to-do list juga berhasil. List yang digunakan ada di sini. Kemudian kita akan mencoba untuk mengatur alarm atau menggunakan timer. Ini hanya perlu menggerakkan pointer untuk mengatur timenya. Setelah selesai, kita bisa memutarnya lagi untuk mengatur menit, kemudian mengatur AM PM-nya karena tadi pukul 17, maka kita menggunakan PM. Setelah selesai, kita gunakan set time. Di bawah ini menunjukkan time 17.00. Itu berarti timer sudah berhasil dibuat. Itu tadi aplikasi yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.